Adam dan Hawa ngalami itu ya, jawabannya sebab Adam nggak pernah minta maaf sama Tuhan. Adam nggak pernah minta ampun sama Tuhan. Jadi bagaimana bisa ditebus, diampuni? Iya, sebenarnya kan sama. Ketika menjadi percaya kan adalah pertobatan itu kan, berbalik kembali, istilahnya kan berdamai kembali, minta maafnya kembali, berdamai kembali dengan Tuhan, sehingga ada satu titik sebenarnya kita itu memang hidup di dalam satu berkat yang dilepaskan dari kutuk kalau mau jujur. Misalnya bangsa Israel, karena kita lagi bicara soal bangsa Israel, 40 tahun berkeliling di padang gurun, makanya Pak Guana pernah bahas juga, makanya dari mana? Mana yang turun dari langit kan gitu. Tapi yang menarik adalah ketika sampai di tanah Kanaan, mujizat itu kan berhenti, mujizat mana turun itu kan berhenti. Tapi apakah mujizat Tuhan berhenti? Jawabannya tidak. Dia berkata engkau akan bercocok tanam, tapi kemudian dia akan memberkati itu semua. Sehingga apa yang kau hasilkan itu lebih daripada yang seharusnya. Jadi buat saya adalah kita ada satu titik memang bisa hidup dalam dimensi divine-nya Tuhan, dimensi supranatural keilahiannya Tuhan. Tetapi ya itu balik lagi, kamu kan tidak lagi berjalan di padang gurun gitu. Hal-hal yang butuh kasus khusus ya akan mendapatkan sebuah perlakuan yang khusus. Tapi ketika kita sudah bisa ada dalam dunia natural, kamu sudah nggak perlu di padang gurun. Sama seperti bangsa Israel sudah di tanah yang subur, ya bercocok tanam. Mujizatnya di mana kalau begitu? Tuhan sudah nggak kasih mujizat. Karena selama ini kan mujizatnya instan. Tapi ya enggak juga tuh, dia tetap memberi mujizat. Nah mungkin ini maksud saya, seringkali kita berharap semuanya jadi instan, semuanya jadi baik, semuanya jadi, sehingga buat saya mungkin kita tidak akan pernah mengalami sebuah proses yang dialami oleh Musa. Itu yang saya takut gitu. Mungkin Pak Guana ada tambahan. Ya, kita harus sadari konsep kemahakuasaannya Tuhan yang kita sembah itu beda dengan kepercayaan lain gitu ya. Kalau kepercayaan lain tuh cara melihatnya tuh mutlak gitu lah. Mau begini karena dia pencipta gitu ya. Tapi kalau Tuhan kita ini Tuhan yang dia adalah bukan hanya mengasihi, He is love. Ya. Dan dia punya tujuan. Dalam dua ini dia menetapkan desain, law and tatanan dan desain. Itu yang disebut firman, ya. Dia punya aturan main, gitu ya. Misalnya, waktu dia menjadikan manusia, biarlah mereka berkuasa. Jadi yang berkuasa siapa? Adam. Itu aturan main. Jadi dia menetapkan, walaupun Tuhan itu mencipta, yang berkuasa di bumi itu manusia. Nah, dalam proses ini akhirnya Adam pertama jatuh, dia menjadi manusia, ya. Dengan dia jadi manusia, Tuhan berkuasa langsung di bumi. Makanya jadi Tuhan, jadi Allah, Tuhan, ya. Jadi dia nggak bisa. Tuhan pingin semua orang selamat, gitu itu. Tuhan mengasihi, tapi Tuhan tanda petik tidak bisa menyelamatkan setiap orang. Tidak bisa menyelamatkan sampai dia ketemu di dalam orang ini iman kepada Yesus. Karena itulah aturan main yang dia buat. Jadi itu yang pertama. Jadi ada hal-hal natural yang kita harus ikuti gitu ya. Karena itu musim, waktu dan sebagainya. The law. Lalu juga ada ruang gitu ya. Ada level gitu ya. Ya, kalau Ilya sih nggak butuh makan, mampir warung gitu ya. Ya, dia di level. Makanya saya baru menarik yang ini. Yesaya 40. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Dia akan mendapat kekuatan. Dia akan naik. Ada kata berjalan tiada lelah, berlari, ya, dia terbang. Jadi ada jalan, ada lari, ada terbang gitu ya. Jadi ya, ada orang yang dia ya itu terbang itu kan main supranatural gitu ya. Ada orang-orang yang dia ya memang tetap dia punya natural, tapi artinya dia udah di level situ gitu. Jadi kita nggak boleh maksakan main-main di situ.
gitu ya. Mungkin aja ada orang yang melahirkan tanpa Tuhan izinkan, tanpa sakit bersalin gitu ya, bisa saja gitu. Tapi bukan berarti yang sakit bersalin tuh Tuhan tidak cinta dan sebagainya kan begitu. Saya dengar, ya saya nggak tahu. Kathryn Kuhlman tuh kalau kehilangan catatannya dia perintahkan catatannya kembali dia. Smith Wilkerson itu ada orang nggak punya kaki, dia suruh kamu ke toko sepatu begitu. Ya, tapi kalau imannya belum situ ya, ya kamu cari yang bisa bikin kaki palsu gitu ya. Udah dia temukan orang yang bikin harganya murah dikasih lah. Mana Tuhan itu? Ya tadi itu Tuhan itu ya natural, Tuhan itu ya supranatural. Ya, makanya kita level to level. Saya tambahkan sedikit, saya baru ingat. Ya, saya nggak ngerti. Jangan-jangan anaknya masih kecil. Malah bingung kalau dijelaskan. Iya. Jangan-jangan anaknya masih kecil. Anak saya baru ingat satu. Oh iya. Buat saya gini, filosofi sekali kita jelasin. Salah paham. Buat saya misalnya, kalau misalnya anak punya PR kan gitu ya. Anak punya PR. Ya orang tua baik sama anak, ya mengasihi anak, iya. Tapi kan demi kebaikan anak, ya orang tua ya jangan ngerjain PR-nya terus. Hari ini banyak orang tua ngerjain PR. Itu contohnya. Jadi ini salah satu pelakunya. Oh enggak juga. Memberi petunjuk iya, belajar menemani mengajarkan iya. Tapi kan Anda jangan mengerjakan PR anak gitu. Kalau Anda ngerjain terus PR anak, nah dia ya pinter, pada akhirnya Anda jadi orang maksudnya baik tapi justru jadinya jahat gitu ya. Jadi sama seperti Tuhan ya, ketika Tuhan nggak pernah mengutuk manusia dalam Kejadian 3, dia mengutuk tanah, dan konsekuensi hidup di tengah tanah yang terkutuk ya itu tadi seperti yang didapatkan. Sakit. Terus maunya kalau Tuhan baik ya bisa sih ya, kayak Pak Guana bilang diperintahkan hilang sakit ya. Ada yang mengalami seperti itu. Ya istri saya itu jangan sakit banget ya, tetap sakit juga gitu ya. Tapi ada orang yang nggak ngerasa iya mujizat gitu. Tapi kan bukan berarti Tuhan yang harus menjalani itu semua. Dalam satu titik menyelesaikan segala-galanya bagi kita, sehingga kita tidak berproses apa-apa, tidak belajar apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Itu toh tetap menjadi bagian Tuhan. Apakah Tuhan tidak menolong? Ada. Buktinya dia mengusir mereka dari Taman Eden kan bukan karena marah, tapi karena justru melindungi mereka dari sesuatu yang jahat sebenarnya. Sesuatu yang justru akan menghancurkan mereka. Jadi mungkin kalau saya jelasinnya begitu. Oke. Jadi natural itu juga ada Tuhan. Tuhan itu ada di dalam hukum natural itu yang kita harus ikuti. Jadi walaupun ada hukum yang di atas yang mampu intervensi, tapi sebetulnya justru orang harus mulai natural ya. Tapi dia percayakan kedaulatan Tuhan. Misalnya cara makan, cara hidup, tidur, malam tidur. Bayangin tidur nggak tidur ya sakit ya. Besok mati nggak ya? Besok masih bangun ya. Ada orang nggak bisa tidur akhirnya mati. Mati. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini ada Pak Muji yang bergabung. Shalom Pak Doni dan Pak Guana. Mohon maaf sebelumnya Pak, kalau boleh nanya masalah Trinitas, ini masalah doktrin ya, tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Anda harus ikut seminarnya. Panjang. Pak Guana ngasih kisi-kisi. Iya. Masalah Trinitas dan oneness. Oneness dan Trinitarian ini kan lagi seperti masing-masing punya ini gitu loh. Ya saya sendiri kalau mau ini kan saya mainstream adalah Trinitarian gitu loh. Tetapi kita kembali lagi jangan terjebak dalam satu karena ujungnya adalah mengenal Tuhan gitu loh ya. Bukan
saya ini, saya kamu itu gitu. Ya, Kalau nggak sama kita mendefinisikan Tuhan. kita beda. Apollos, saya Paulus. Bukan Saya begitu. Kefas. Gitu. Jadi ini yang kita, waktu saya bisa berkata begini, yang membuat saya passionate, bergairah untuk menjelaskan, membagikan dalam seminar itu adalah saya melihat, saya terpesona ketika saya mempelajari, mendapat pengertian. Ujungnya apa? Tuhan yang ingin tinggal, menyapa, dan mendapatkan makhluk yang dia bisa wariskan menjadi serupa dengan dia. Dan itu dia harus kerjakan dalam aturan main yang dia tetapkan, gitu ya. Yang di situ dia harus dia memanifestasikan dalam tiga Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Misalnya contoh sekecil, listrik dari kita yang sumber ini kan dari tegangan tinggi kan gitu. Nah, untuk bisa masuk dan mengisi lampu AC kita, itu kan harus diturunkan, ada konektor gardunya, mediatornya. Kalau langsung itu sumber, tapi kalau langsung masuk jebol dia. Itu contohnya. Nah, kalau Bapak itu memeluk Pak Doni, mati Pak Doni. Walaupun Bapak itu cinta, karena dalam ada keberadaannya. Nah, itu baru listrik tegangan tinggi yang sumbernya. Lah, pencipta galaksi alam semesta itu energinya berapa? Itu kalau mendekati dia nampakkan diri gitu ya, langsung gitu ya. Ya, kita dalam vaporize gitu langsung. Bukan karena dia membunuh kita. Makanya saya banyak mendapat satu pengertian, Tuhan tuh kok kejam. Tidak. Mereka tuh bukan dibunuh, terbunuh. Terbunuh. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Ya, sebab siapapun melihat Allah mati. Masuk itu tadi kan Tuhan bukan ngusir Adam gitu ya. Orang imam besar kalau di tabernakel kalau nggak kudus kan mati. Bukan dibunuh Tuhan, terbunuh. Karena tidak ikut tatanan. Ya, istilahnya gini. Itu listrik yang voltasenya nggak pakai pelapis. Nah, dia nggak pakai pelapis atau nggak pakai sepatunya, nggak pakai sepatu karet gitu ya. Gone langsung. Bukan dibunuh. Tuhan tuh buat dikit-dikit ngamuk. Ya, keberadaannya, kekudusannya nggak bisa. Udah naturnya seperti itu. Naturnya ya kudus itu, tapi juga kasih. Nah, ini kembali lagi dua natur yang paradok yang di dalam Tuhan. Jadi hati-hati dengan mendefinisikan Tuhan itu cuma kasih. Itu sekarang ini kan orang terjebak kasih. Enggak, Tuhan dia itu juga bukan adil. Oh, bukan cuma adil. Api yang menghanguskan. Ya. Oke, berikutnya ada Pak Thomas di Surabaya yang bergabung. Pak Doni dan Pak Guana, apakah hukum karma itu ada atau enggak bagi kita orang percaya? Ada ya ada, enggak ada ya ada. Ya kembali lagi. Itu hukum kehidupan. Istilah ya, kita jangan terjebak istilah. Oh, ini karma, karena hukum karma itu istilah dari kepercayaan lain. Ya, saya baru mau tanya definisi karma. Iya, definisinya tuh kata Allah itu apa, Tuhan itu apa, kan begitu ya. Jadi wujudnya itu nature apa ya? Law of, itu kan hukum dosa dan maut itu. Hukum dosa dan maut itu ada. Nah, kita kan terjebak yang diubek kan dosa doang. Kita pernah ngadain seminar itu. Kenapa orang baik mengalami hal yang buruk. Dan itu salah satu yang mulai mengangkat itu adalah Derek Prince. Hukum berkat dan kutuk. Sebelumnya dengan teologi yang sebelumnya pokoknya udah dibaptis bebas semuanya. Iya, pokoknya saya cuma bilang lah, orang Kristen bisa sakit nggak, bisa ini. Jadi hukum nature ininya yang kita harus. Nah, cuma kalau kata karma itu istilahnya kita nggak bisa lepas, bayarnya harus sen-sennya harus nggak bisa. Tapi kalau dalam Kristus itu yang dia membayar kutuk dan sebagainya kan begitu. Tapi ya itu tadi. Tapi buahnya juga harus dimakan. Juga
Ya ini gimana sih? Ya saya nggak bisa jelasin. Saya juga nggak belum sampai bisa jelasin. Itu perpaduan, ada rahmat, ada ya kalau orang hutang nggak bisa bayar, ada yang dibebaskan, ada yang di reschedule, ada yang kalau kartu kredit udah bunganya dihilangkan, terus dipotong, orang nggak bayar itu kayak begitu ya. Tinggal 50% mungkin boleh dicicil, jadi dia bisa bayar. Tapi dia nggak bayar seperti dalam, sehingga dia sanggup membayar antara grace dan, tapi dia harus bayar juga gitu ya. Mungkin gambarannya bisa begitu. Ada yang bebas, betul. Ada yang bebas. Ya, saya juga pernah barusan ditanyakan hal yang sama gitu ya. Mungkin karena gini, karma saya setuju dengan Pak Guana bahwa dapat dipandang sebagai hukum tabur tuai gitu ya, hukum sebab akibat. Ya, semua akibat pasti ada sebab dan semua penyebab selalu membawa sebuah akibat. Hanya kalau hukum karma kan itu sesuatu yang kita tidak bisa lolos gitu ya. Iya. Sesuatu yang kita nggak bisa keluar dari situ. Nah, di dalam kekristenan kita itu memiliki sebuah redemption atau sebuah remedy. Kalau pakai istilah Derek Prince, the remedy, obat terhadap kutuk itu sendiri gitu ya. Jadi di dalam Tuhan ya itu yang Pak Guana bilang, ada kasih karunia-Nya Dia. Apakah Dia berjalan bersama-sama dengan kita, memberi kita kekuatan melampaui itu semua, atau kemudian karena kasih karunia-Nya Dia meniadakan tadi, atau cuma disuruh bayar setengah, tidak suruh bayar full. Tetapi saya percaya di dalam Kristus Yesus itu ada obatnya, ada penawarnya, bukan tidak ada. Itulah yang membedakan pengertian sebab akibat tabur tuai saya pribadi, mungkin juga Pak Guana, dengan yang dimaksud dengan karma dalam pengertian umum gitu loh. Mungkin itu tambahan saya. Kalau seperti kisahnya Yakub tuh kelihatan. Dia kan bohongi, dia dibohongi. Tabur tuainya jalan loh. Tapi penyertaan Tuhan juga ada gitu ya. Ketika dia bilang siapa yang mengambil terafimmu, dia mati. Mati beneran. Dia mati beneran. Mati itu. Ada gitu. Padahal tuh Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu si Yakub loh ini. Yakub ngalami begitu. Paulus suka mukuli orang di. Aku menunjukkan sejak dipanggil dia, aku akan menunjukkan banyak sengsara yang dia harus pikul. Tapi dia sadar lah, dia orang kolerik, nggak piti dia, tenang. Bangun lagi. Aku yang paling berdosa. Tapi dia ngalami begitu. Ya. Tapi bukan sebenarnya bukan karena dosanya kalau Paulus. Bukan. Karena memang Tuhan beri tujuan. Ya dia ayam aduan kan gitu. Iya. Bukan ayam kate, ayam apa ya? Yang baik-baik. Bukan ayam hias ya. Ya itu yang saya pernah bilang. Seringkali kita memasuki sebuah pertobatan tanpa pernah ngerti konsekuensi dari bertobat itu apa. Ya itu yang saya bilang. Saya setuju ketika kami ini kemudian menambahkan, Pak Guana kemudian menambahkan bahwa dalam cinta itu selalu harus ada tujuan. Kita ini seakan-akan dipanggil Tuhan bertobat, Dia mencintai kita, seakan-akan tidak ada tujuan, sehingga tujuannya masuk surga tadi itu. Tapi buat saya enggak. Ketika dalam Paulus kita temukan, ketika dia panggil Paulus, diberitahu kamu akan menderita oleh karena namaku, itu tujuan dia bertobat. Wah, itu luar biasa. Buat saya itu kita mesti tahu dari pertobatan itu, mesti tahu tujuan kita apa ini. Terima Yesus itu apa. Seringkali kan orang nggak ngerti itu gitu loh. Dan saya mati, manusia itu seperti mobil gitu loh. Ada city car, ada sedan, ada truk ya, dump truck, MPV, ada SUV, ada dump truck gitu. Ada monster car, ada tank gitu ya. Bayangin, itu Paulus itu ya. Salah satu yang saya temukan ya. Dia dilempari batu sampai dikira orang mati. Ya. Berarti udah hancur gitu ya, Pan. Bangun dia lanjut. Saya kan suka pakai otak kanan gitu ya, otak kanan ya, mengimajinasi. Coba ke gitu. Biarpun itu mujizat Tuhan. Ada yang orang nafsirkan dia mati, sudah betul mati tapi hidup lagi. Oke lah, hidup lagi. Tapi kan
Itu sakit semua Babak kan, babak belur. Kan ya istirahat dulu lah gitu ya. Pijet-pijet dulu lah. Itu Pak Guana bukan saya. Baru sampai langsung pergi lagi. Saya nggak bisa. Ini lanjut loh. Enggak lah, saya nggak koleriknya nggak sampai segitu. Gila saya bilang ini. Beda fungsi. Ini si tikar itu. Ya itu ada, mobil. makanya dia itu dump truck gitu ya. Gitu. Dump truck. Ya itu untuk Paulus. Ya. Anda jangan takut kalau dipanggil Tuhan tuh Anda dijadikan Paulus. Ya. Tuhan tuh tahu banget lah siapa kita. Tahu keberadaan kita. Dia tahu banget gitu ya. Dia tuh punya ada yang anak. Ya kadang orang bisa iri ya. Ada orang Karena itu dia lihat surga di langit ketiga. Waktu dia mati lihat surga balik lagi. Aduh. Saya lihat orang tuh bisa ada yang begitu, ada yang seperti Maria Magdalena, dia nggak pernah dianiaya, tapi dia setiap hari dia cinta Tuhan, dia nyembah Tuhan. Jadi seperti apa sih wajah kekristenan ini? Ya itulah. Ya. Itulah kayanya Tuhan. Tailor-made. Ya. Tailor-made. Ya. Nah ini yang kita mau sepakat, kita nggak jadikan orang itu kayak mass product pabrik, cetak tak gitu. Setiap kita unik di mata Tuhan ya. Dan masterpiece. Sebagian gereja terjebak orang dicetak tak. Yang itu setuju. Oke, baik. Pak Doni atau Pak Guana, silakan disimpulkan nanti dalam doa. Ya kenapa sampai di situ saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kembali ke tema, saya nggak tahu perjalanan kita, tapi yang pasti kita kemungkinan besar akan mengalami 3 bagian yang berbeda itu. Anda mau dalam proses sementara jadi orang besar, Hais Gadol, Anda menjadi orang yang sementara dibuang dan dilupakan, Keluaran 32, oleh orang-orang yang pernah ditolong Anda sendiri bahkan, atau Anda sementara jadi orang yang dilembutkan. Lah itu gabungan lagi dari di tender. 2 pertama. Iya. Sementara di tender. Hais, Anaf, Meot, orang yang sementara kekuatannya itu dilembutkan. Tapi yang pasti semoga ketika kita melewati proses demi proses itu, kita menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya itu pakai istilah tadi saya sangat setuju. Kita ini sementara di tailor made oleh Tuhan, sementara dibuat unik, memang benar-benar unik setiap pribadi. Pengenalan kita akan Tuhan pun akan unik, dan semoga keunikan itu tidak menjadi tempat di mana kita saling terpecah, division, dan saling menyalahkan siapa yang lebih benar, siapa yang salah. Kasih Tuhan, terima kasih buat semua atensi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan, memberkati mereka semua di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keberkatan, di tengah-tengah kelebihan, di tengah-tengah kekurangan mereka, di tengah-tengah seruan mereka ataupun ucapan dan pujian syukur mereka. Biarlah Engkau hadir, jamah mereka satu demi satu, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Berjumpalah dengan setiap kami. Berkati Pak Guana, memberkati hamba-Mu, memberkati Mbak Wahyu, memberkati Radio Sangkakala. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pak Doni dan Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, dimanapun posisi Anda hari ini, entah Anda sebagai orang besar, orang yang dibuang atau dilupakan, atau bahkan orang yang dilembutkan, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu tahu posisi kita dan kemampuan kita. Setiap hal tidak melebihi kekuatan kita, dan Anda dan saya dipersiapkan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, apapun posisinya. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.